Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pemodelan data kami. Kami di sini mengambil topik smartphone online store. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya, Fiora Briana Putri, dengan NIM 2015-24045, dan ada rekan-rekan saya. Saya Ramliko Fanyali Sumaryadi dengan NIM 2045-24049. Dan saya Nisa Haruna Yusria dengan NIM 2015-24056. Baik, ada 5 poin utama yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada analisis problem domain, ada perancangan, implementasi, serta kesimpulan dan lesson learned. Yang pertama ada pendahuluan. Ada rumusan masalah dari topik tugas besar kami. Jadi semakin berkembangnya zaman, teknologi yang ada selalu berkembang. Salah satu teknologi yang mengalami pertumbuhan perkembangan yang sangat cepat adalah smartphone. Dan jika dilihat dari kegiatan sehari-hari, masyarakat ini selalu melibatkan smartphone dalam setiap kegiatannya. Baik itu saat melakukan interaksi sosial, berbelanja online, bekerja, belajar, dan masih banyak lagi. Lalu melihat fakta tersebut, kini berbagai hal bisa diselesaikan melalui smartphone. Salah satunya berbelanja online. Kemudahan transaksi mendapatkan berbagai macam pilihan dan tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih menjadi alasan yang mendukung masyarakat menyukai berbelanja online. Nah, maka dari itu, studi kasus yang kami ambil ini untuk pembuatan tugas besar pada mata kuliah pemodelan data adalah aplikasi Smartphone Online Store. Aplikasi ini merupakan aplikasi e-commerce yang berfokus pada penjualan smartphone atau handphone. Smartphone ini yang akan diperjualbelikan bukan merupakan smartphone bekas, melainkan barang yang baru. Lalu berikut alasan kami dalam menggunakan NoSQL database. Yang pertama, aplikasi yang akan kami buat ini akan cukup kompleks. Lalu yang kedua, performa dalam aplikasi kami ini bisa lebih cepat jika menggunakan NoSQL database. Yang selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup. Pada ruang lingkup ini ada yang bahasan yang pertama itu ada konteks diagram. Nah, konteks diagram ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara sistem dengan para stakeholder-nya. Stakeholder dalam aplikasi kami ini ada 3, yaitu customer, admin, dan produsen. Sesungguhnya produsen tidak terjun langsung kepada aplikasi kami, karena semua data produk yang diberikan oleh produsen, semuanya akan diolah oleh admin. Pada aplikasi ini, aplikasi kami akan memberikan akses login kepada customer dan admin. Kemudian customer akan memberikan datanya berupa data diri untuk registrasi. Selanjutnya ada data pembelian. Data pembelian ini mencakup data pembayaran, data pemesanan, data produk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari customer, dia bisa memberikan review dan rating. Selanjutnya untuk admin, admin ini berfungsi untuk mengolah semua data yang ada pada aplikasi kami. Untuk ruang lingkup yang kedua ini ada data flow diagram atau DFD pada level 1 dan proses 1. Dalam aplikasi kami yang pertama ini terdapat 3 proses, yaitu proses registrasi, proses login, dan proses pengelolaan data. Untuk registrasi dapat dilakukan oleh customer, produsen, dan admin. Dan setelah itu mereka dapat melakukan login ke aplikasinya. Dan aplikasi juga akan memberikan login akses kepada customer dan admin. Selanjutnya setelah proses login dilakukan, akan dilakukan proses pengelolaan data oleh admin. Admin akan mengatur semua datanya, yaitu data customer, data admin, data produsen, data produk, dan lain sebagainya. Kemudian data flow diagram yang kedua adalah level 1 dan proses 2. Pada DFD level 1 proses 2 ini, kami menjelaskan sedikit lebih rinci dibandingkan yang proses pertama. Jadi pada proses kedua ini terdapat 6 proses, yaitu proses input produk, proses pembelian produk, proses pembayaran, proses add to chart, dan proses review dan rating. Proses input produk ini bermula dari produsen yang nantinya datanya akan diolah oleh admin dan diberikan kepada customer melalui front end atau website yang kami rancang. Setelah itu customer dapat membeli atau melakukan pemesanan. Sebelum melakukan pemesanan, customer juga dapat melakukan proses add to chart terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke dalam
keranjang pada masing-masing akun. Setelah melakukan pemesanan, nanti datanya akan diproses oleh admin, kemudian admin akan memberikan data pembayaran berupa jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Selanjutnya itu setelah customer-nya melakukan pembayaran, datanya akan dikembalikan lagi ke admin oleh admin akan diproses lebih lanjut dan akan memasuki data pemesanan. Data pemesanan ini nantinya mengeluarkan output berupa order ID dan juga berupa apakah barang tersebut sudah dibayar atau belum, dan atau juga apakah barang tersebut sudah sampai kepada tangan customer atau belum. Baik, selanjutnya ada analisis problem domain. Oke, di sini ada ruang lingkup. Ada dua. Yang pertama ada customer. Nah, di dalam ruang lingkup yang admin ini ada yang pertama ada menambahkan data barang atau smartphone ke dalam sistem. Lalu ada juga melihat seluruh data customer yang ada di sistem, menambahkan, memperbarui dan menghapus data metode pembayaran. Lalu ada memperbarui data admin yang bersangkutan, dan yang terakhir, admin bisa melihat dan memperbarui data pemesanannya. Lalu untuk sisi customer-nya, customer perlu mendaftarkan diri pada e-commerce ini jika ingin melakukan transaksi. Lalu customer dapat melihat katalog smartphone yang dijual pada e-commerce ini. Lalu dapat juga memilih smartphone mana yang akan dibeli dengan memasukkan barang tersebut ke keranjang. Lalu customer juga bisa melakukan checkout pada halaman keranjangnya. Customer juga bisa membuat metode pembayaran. Namun e-commerce ini hanya menyediakan pembayaran berupa cash on delivery. Nah, ketika transaksi telah selesai, lalu dilakukan update pada data transaksi serta data smartphone. Setelah transaksi selesai, customer dapat memberikan penilaian terhadap produk smartphone yang dibeli. Jika customer ingin melihat histori pembelian, customer bisa pergi ke menu order history di halaman profil pengguna. Nah, untuk selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan workload pada aplikasi kami. Nah, dapat dilihat di link sini, yaitu http localhost 3000. Nah, ini tuh link website kami, namun masih dalam localhost. Terus di sini juga ada waktu untuk mengakses alamat ini. Nah, di sini ada juga event apa saja yang menghasilkan berapa lama waktunya. Nah, dapat dilihat eventnya itu ada prepare, socket initialization, lalu ada DNS lookup, TCP handshake, transfer start, download, dan proses. Nah, total waktu untuk melakukan ini semua adalah sebesar 26,29 milisecond. Nah, ini cukup lama untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya ada CRD yang sudah kami buat. Di sini ada 6 collection. Yang pertama ada users, orders, categories, review, dan products. Nah, di collection users ini punya relasi terhadap orders yaitu one to many. Jadi satu user ini bisa melakukan banyak pemesanan yang ada di aplikasi kami. Lalu user juga bisa melihat products. Jadi satu user itu bisa melihat banyak products yang ada di aplikasi kami. Terus user juga bisa melakukan review terhadap produk yang ada di aplikasi kami. Namun setiap user atau satu user itu cuma bisa melakukan satu review, sehingga relasinya one to one. Nah, yang terakhir ada kategoris. Nah, kategoris ini maksudnya merek dari setiap smartphone-nya. Contohnya kayak merek Vivo, Oppo, Apple, dan lain-lain. Lalu untuk relasinya ini one to many. Jadi setiap merek itu bisa punya banyak merek, namun jadi satu merek ini punya banyak barang. Namun satu produk ini cuma bisa satu kategori sehingga relasinya one to many. Nah, untuk selanjutnya di sini ada desain pattern. Ada 3 desain pattern yang kami buat, yaitu ada extended reference yang ditandai dengan warna kuning, lalu ada completed pattern yang ditandai dengan warna biru, dan yang terakhir ada subset pattern yang ditandai dengan warna hijau. Nah, untuk extended reference sendiri,
Ini bertujuan untuk mengcopy data dari collection lain, yaitu dari collection products. Nah, tujuannya itu apa sih? Biar si aplikasi ini nggak perlu melakukan operasi join lagi gitu. Jadi biar cepat gitu. Nah, terus buat computed pattern, nah ini ada ikon warna biru, contohnya di field total review di collection products. Nah, itu tujuannya biar si user nggak perlu mengakses semua reviewnya gitu. Jadi misalkan kalau di suatu produk ada 1000 review, nah si user itu nggak bakal ditampilin seluruh reviewnya. Jadi cuma yang terbarunya aja atau yang bisa dibaginya aja gitu. Jadi biar si aplikasinya itu aksesnya nggak berat. Terus yang terakhir ada subset pattern. Nah ini contohnya ada di dokumen product review. Nah ini bertujuan uh, buat buat mempercepat si aplikasinya biar nggak perlu loading lagi gitu. Karena kalau review ini kan perlu kalkulasi lagi ya. Jadi kalau usernya banyak, dia kan bakal ngasih review juga banyak. Nah karena itu kan perlu kalkulasi yang terus-menerus. Nah oleh karena itu kita membutuhkan pattern subset ini. Udah mau. Yang terakhir, selanjutnya ada implementasi. Tapi ini sesi ini cuma ini doang. Stop. Stop dulu. Gimana? Udah. Nah, ini ada sisi dari guest-nya. Jadi, user yang baru akses website kami, dia akan menjadi guest gitu. Jadi, dia masih belum login. Terus di halaman yang ditampilkan itu ada seperti ini, jadi berapa foto kayak gini. Terus ada juga tampilan mengenai produk-produk yang dijual. Terus ada juga produk yang terbaru, yaitu produk yang baru kami masukkan ke dalam database. Contohnya ada Samsung, Apple, dan lain-lain. Nah, untuk itu user perlu loginnya dulu untuk membeli produk tersebut. Nah, misalkan user belum memiliki akun, jadi tinggal klik dulu. Misalkan atas nama Wanda, lalu emailnya email.com, passwordnya misalkan SD, lalu klik sign up. Nah, ini sebenarnya sudah terdaftar, cuma tidak ada notifikasi apa-apa. Dapat dilihat di sini tulisannya menjadi lambda. Nah, sekarang kita coba memasukkan atau melihat dulu produk sekilas. Di sini bisa. Nah, seperti ini tampilannya stoknya juga ada 10. Misalkan user menambahkan ke wishlist. Nah, di wishlist akan bertambah menjadi 1. Lalu kita coba lagi menambahkan ke wishlist. Nah, sekarang menjadi 2. Nah, lalu user juga bisa menghapus wishlistnya. Caranya tinggal mencet icon sampah ini. Nah, sekarang kita coba ke halaman shop. Nah, ini. Terus si user juga bisa melihat spesifikasinya. Nah, untuk membeli tinggal klik add to cart. Nah, seperti ini. Terus kalau mau beli lagi di barang lain, bisa. Contohnya Apple. Di sini kartnya ada 2. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan checkout. Nah, yang harus diisi itu alamatnya dulu ya.
misalkan data ini. Terus pemilihan metode pembayarannya cuma COD. Lalu ada halaman review. Di sini ditampilkan alamat address yang akan dikirimkannya, lalu metode pembayarannya, barang yang akan dibelinya, sehingga ada order summary-nya dengan total pembayaran yang harus dibayarkan. Di sini juga ada pajaknya dan biaya ongkirnya. Di sini kami melakukan set gratis ongkir sehingga harganya 0. Nah, untuk melakukan order, kita tinggal melakukan place order. Ini hasil ordernya. Kita bisa melihat di database-nya juga. Jadi kita connect dulu di Molibini. Nah, di sini dengan harga 139.000, 13 juta deh kayaknya. Ya, segitu pokoknya. Nah, di sini ada di sini datanya. Masuk ke database. Terus kalau user mau melihat history pembeliannya, user hanya perlu mengklik tombol ini, lalu melihat di order history-nya. Nah, seperti ini. Terus user juga bisa melakukan update datanya, yaitu dengan mengklik user profile. Misalkan kita ganti dengan passwordnya dengan QWE, lalu update. Nah, ini sudah diupdate berhasil. Yang terakhir kita menampilkan halaman about seperti ini, yaitu developer dari aplikasi ini ada Fiora, Lambda, dan Gensa. Terakhir, saya akan mencoba mengimplementasikan agregat pada MongoDB. Nah, di agregat yang kami buat ini, kami menyediakan 3 agregat. Yang pertama ada harga termahalnya. Nah, tujuannya apa sih? Biar si user itu bisa tahu mana sih harga, dari harga tersebut mana sih kira-kira produk yang bagus gitu. Karena dari harga bisa dilihat juga kualitasnya. Pasti bagus. Sekarang kita coba. Setelah dilakukan agregat, maka akan ditampilkan seperti ini. Yaitu dari brand Vivo, harga termahalnya itu segini. Lalu dari Apple juga ada harga maksimalnya, dari Oppo dan juga Samsung. Selanjutnya kita coba agregat rata-rata dari setiap mereknya. Nah, tujuan untuk mencari rata-rata ini supaya si customer itu tahu kisaran apa aja sih rata-rata dari brand tersebut. Jadi biar si usernya juga bisa menyiapkan budget sendiri. Nah, ini harga rata-ratanya sudah ditampilkan dari setiap brand-nya. Terus yang terakhir ada harga termurah. Nah, di sini tujuannya biar si user itu bisa tahu harga yang paling murah itu mana sih. Jadi biar pasti sesuai dengan budget itu karena harganya kan murah. Nah, ini sudah ditampilkan harga termurahnya dari setiap merek. Untuk demo mungkin cukup. Kita lanjutkan ke slide baru. Udah ya? Nah, selanjutnya di sini ada eksperimen indexing.
salah satu contoh penggunaan indexing pada topik kami yaitu pada field title yang ada di dalam collection product. Nah, sebelum indexing ini bisa dilihat di total dokumen yang di scan-nya ada 8, sedangkan yang dikembalikannya hanya 1. Lalu sesudah di indexing, total dokumen yang di scan-nya itu cuma 1 dan di return-nya juga cuma 1, jadi lebih lebih mempercepat proses query. Demo program tadi sudah dijalankan. Selanjutnya, terakhir kesimpulan dan lesson learned. Kesimpulan dari tugas besar ini yaitu bisa dikatakan sudah selesai sampai lebih dari 90% dan hampir semua fitur juga sudah dirancang dan sudah terimplementasikan. Fitur yang belum terimplementasikan yaitu fitur untuk customer memberikan rating dan review produk ketika mereka sudah menyelesaikan pesanannya. Selain itu, kami juga masih belum bisa membuat front-end untuk admin, sehingga sampai saat ini, admin hanya bisa mengatur aplikasi melalui back-end. Lalu kedua hal yang belum terimplementasikan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan kemampuan yang kami miliki. Sehingga kami harap Ibu dan Bapak dosen dapat memberikan kritik dan saran agar tugas besar ini dapat terselesaikan seluruhnya. Selanjutnya, lesson learned dari masing-masing lesson learned dari saya sendiri, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh saya, terutama saat pembuatan front-end dan back-end bagi admin. Lalu solusinya kita menggunakan MongoDB sebagai tools-nya. Lalu selain itu saya juga saat melakukan implementasi kesulitan untuk menampilkan gambar. Dan ternyata itu tuh solusinya mengganti nama nama folder yang harusnya nggak boleh ada spasi, diganti menjadi pakai underscore. Lalu selain itu, ketika implementasi website juga saya kesulitan saat membuat order, sering kali gagal, dan ternyata itu harus di objek, di ID yang ada di MongoDB dan yang ada di aplikasi itu harus sama, sehingga tinggal diubah dan solve setelah itu. Oke, selanjutnya untuk lesson learned saya sendiri. Nah, yang pertama itu saya kesulitan untuk menampilkan kategori di websitenya. Namun solusinya itu saya menggunakan fungsi yang ada di JavaScript, yaitu fungsi mapping. Lalu selanjutnya saya juga kesulitan menampilkan hasil agregat ke website. Oleh karena itu saya melakukan demonstrasinya di MongoDB-nya. Lalu untuk selanjutnya, saya juga sulit melakukan implementasi review, masih sering error juga. Jadi saya masih belum sempat dalam mengatasi error tersebut. Nah, terkadang saya juga ketika menggunakan implementasi website ini, saya kan pakai React ya. Cuma kadang-kadang tiba-tiba error gitu. Itu karena si npm-nya nggak kedetek. Sehingga saya coba untuk install lagi, dan ternyata sintaksnya itu npm install strip force. Dari situ bisa lagi. Terus yang terakhir, saya masih kesulitan dalam implementasi website untuk mengupdate customer ketika dia sudah membayar atau belum. Yaitu terdapat di field is paid-nya sama dengan false, diganti menjadi true. Nah, setelah digantikan itu ternyata muncul error lagi. Dan sampai sekarang saya masih belum menemukan solusi. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya untuk lesson learned saya sendiri, saya lebih berfokus pada perencanaan dan perencanaan yang sebelumnya, sehingga kesulitan pada awalnya ketika menyelaraskan antara fitur yang ingin kami implementasikan dengan hubungannya dengan sistem dan stakeholder-nya gitu. Jadi harus menentukannya itu kan harus sesuai banget. Jadi waktu untuk pembuatan konteks diagram dan DFD-nya cukup sedikit kesulitan untuk menyelaraskannya. Untuk solusinya sih lebih explore lagi aja kepada semua dokumen dari internet ataupun dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya.
Terus untuk kesulitan yang keduanya ketika membuat workload pada dokumen, kami sempat mengganti beberapa kali ya workload itu karena cukup bingung apa yang harus diterapkan ke dalam laporannya sehingga sampai akhir-akhir pun kami masih sedikit kebingungan bagaimana mengimplementasikan workload-nya. Dan solusi yang kami lakukan itu bertanya ke teman, terus melakukan browsing dan banyak juga kami membaca berulang kali laporan yang diberikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya kesulitan yang dialami bareng-bareng sih paling yang tadi yang kesulitan untuk mengakses website-nya yang implementasi untuk admin karena sampai saat ini hal tersebut belum terrealisasikan dan yang kesulitan terakhir itu mungkin yang sama kayak tadi yang untuk terkait review dan rating dari customer. Terus cukup. Baik, presentasi tugas besar kami sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan,